Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 274 yang menceritakan tentang dimulainya perang melawan Dark Triad atau Spade Kingdom. Di mana seperti biasa, Yuki Tabata langsung menunjukkan sebuah kejutan yang tidak terduga sebelumnya. Dan kali ini dia memberikan kejutan dengan bangkitnya Majin Legenda atau iblis raksasa yang sudah menjadi legenda di dunia Black Clover. Tidak hanya itu, di chapter kali ini dia juga memunculkan salah satu karakter yang sudah dinantikan oleh fans Black Clover. Ya, dia adalah Mereoleona yang langsung barbar saat dia muncul. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 274 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, setelah kedatangan Nahato, seluruh kesatria sihir yang ikut dalam pertempuran melawan Dark Triad dan pergi bersama, totalnya ada 15 penyihir, di mana ke-15 penyihir tersebut adalah Nahato, Rill, Charlotte, Seke, Dorothy, Jack, Nozel, Fuego, Yuno, Langris, Ralph, Rades, Sally, Faltos, dan salah satu karakter baru yang sepertinya memiliki nama sementara Max atau Makusa. Hal menarik kedua, bila memang benar nama karakter baru yang bersama dengan Rades, Sally, dan Faltos adalah Makusa, maka anime Black Clover episode 140 yang awalnya dikira sebagai episode filler, bisa kita katakan kalau episode tersebut adalah episode kanon. Karena secara resmi Yuki Tabata memunculkan karakter Makusa di versi manga. Ya, walaupun sebenarnya bagi sebagian besar fans Jepang sendiri tidak peduli dengan kata kanon atau filler, dan sebagian dari mereka menganggap kalau semua yang muncul di versi manga, anime, ataupun versi novel adalah sesuatu yang resmi. Oh ya, selain didukung dengan kemunculan Makusa di versi manga, episode 140 bisa dikatakan kanon karena cerita di episode tersebut benar-benar relate atau terhubung dengan perkataan Sally di chapter 274 yang sempat menyinggung kalau dia sudah melakukan sebuah eksperimen setelah meneliti tubuh Hasta. Ya, ternyata penjelasan salah satu staf Pierrot yang mengatakan bahwa beberapa filler anime Black Clover masih relate dan diawasi langsung oleh sang mangaka memang benar adanya. Cuma sayangnya, untuk masalah kualitas grafik dan animasi anime Black Clover yang sering naik turun, kita hanya bisa memakluminya. Hal menarik ketiga, ternyata setelah 6 bulan berlalu, status tahanan kerajaan yang dimiliki oleh Rades, Sally, dan juga Faltos saat ini sudah dilepaskan. Bahkan mereka bertiga sudah mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan misi penting bersama para kesatria sihir. Dan lebih hebatnya lagi, Sally terkesan sudah memiliki suatu jabatan dalam divisi pengembangan alat sihir. Terbukti dengan jubah atau seragam yang dikenakan oleh para kesatria sihir saat ini merupakan sebuah alat sihir yang dikembangkan oleh Sally. Ya, ini berarti bahwa kerajaan Clover sudah benar-benar mempercayai Sally. Hal menarik keempat, dari apa yang diperlihatkan di chapter ini, karakter baru yang memiliki nama sementara Makusa merupakan seorang penyihir yang sangat terobsesi dengan alat sihir. Karena di sini dia diperlihatkan langsung ikut berbicara ketika ada seseorang yang menyinggung tentang alat sihir buatan Sally. Tapi sebenarnya seperti apakah kemampuan yang dimiliki oleh Makusa? Mengingat para penyihir yang diikut sertakan dalam misi kali ini dipilih berdasar dari kemampuan yang mereka miliki. Hal menarik kelima, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Sally sudah melakukan sebuah penelitian dengan keanehan tubuh Hasta hingga dia dapat menciptakan sebuah jubah sihir yang dikenakan oleh para kesatria sihir. Lalu apakah Sally hanya menciptakan jubah sihir dari penelitian tersebut? Atau dia sudah menciptakan sesuatu yang spesial untuk Hasta? Mengingat selain terobsesi dengan alat sihir, Sally juga sangat terobsesi dengan Hasta. Hal menarik keenam, seperti apa yang sudah diduga oleh sebagian besar fans Black Clover, ternyata alasan Dark Lord Seke bisa diikut sertakan dalam misi kali ini semua berkat sang Raja Dungu yang meminta Seke untuk mengeluarkan kekuatan tersembunyi miliknya. Ya, walaupun Agustus kira hanyalah Raja Dungu, tapi ternyata dia memiliki jok atau rasa humor yang tinggi. Karena dia satu-satunya karakter di universe Black Clover yang benar-benar menganggap kalau Seke memiliki kekuatan terpendam. Hal menarik ketujuh, setelah Fuego menanyakan tentang Asta yang tidak datang bersama dengan Nahato, di panel yang lain Nozel kembali menanyakan tentang Asta, di mana Nozel sendiri bertanya apakah Asta akan benar-benar datang tepat waktu.
Ya, Nahato hanya tersenyum saat menanggapi pertanyaan Nozel, seolah Nahato sendiri belum terlalu yakin dengan hal tersebut. Dan satu-satunya orang yang diperlihatkan sangat yakin bahwa Asta akan datang adalah Yuno. Di mana pada saat itu Yuno dengan tegas mengatakan bahwa Asta pasti akan datang, tanpa memperdulikan keraguan dari kesatria sihir yang lain. Hal menarik ke-8, setelah adegan yang memperlihatkan Yuno yang sangat yakin dengan kedatangan Asta, sang autor kemudian mengisyaratkan kalau Asta memiliki peranan yang sangat penting dalam rencana penyerangan ke Spade Kingdom. Di mana hal ini didasarkan dari perkataan Yuno, Jack, dan juga Nozel yang kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Yuno berkata, "Sebelum Asta datang, serahkan saja semuanya padaku. Atau sebelum Asta datang, aku akan menanganinya." Dan Jack pun menjawab, "Tidak, bukan kau tapi aku." Lalu Nozel menjawab, "Tidak, bukan juga dirimu, tapi kita." Ya, dari sini terlihat dengan jelas bahwa Asta memiliki peranan yang sangat penting. Dan sebelum dia datang, tugas atau peran yang dia miliki akan ditangani oleh semua kesatria sihir yang mengikuti misi tersebut. Hal menarik ke-9, dari perkataan Morris dan Zenon, sang autor sudah menjelaskan bahwa Zenon dan Morris sudah mengetahui bahwa di hari itu kelompok perlawanan akan melakukan sebuah gerakan untuk menggagalkan rencana Dagtriad. Lalu dari manakah Zenon mendapatkan informasi ini? Ya, tentu saja seperti yang dikatakan oleh Zenon, di mana dia mengetahui hal ini karena dia sudah tahu bahwa ada seorang penyusup yang sudah berhasil mendapatkan informasi tentang rencana pembangkitan pohon klipot. Karena itulah Morris dan Zenon menyiapkan iblis raksasa atau majin legendaris untuk menghadapi kelompok perlawanan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Morris dan Zenon harus repot-repot membangkitkan iblis raksasa hanya untuk mengalahkan kelompok perlawanan? Atau mereka berdua hanya bertujuan untuk menguji coba sesuatu yang sedang mereka kembangkan? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ke-10, lewat sebuah flashback yang memperlihatkan percakapan Nahato dan Ralph. Di sana dijelaskan bahwa Nahato sudah menyiapkan sebuah rencana bersama dengan para kelompok perlawanan. Dan bila kita gabungkan hal menarik ke-10 dan ke-9, maka bisa kita simpulkan bahwa Zenon mengetahui ada penyusup dan mengetahui kalau kelompok perlawanan akan bergerak di hari itu karena Nahato sendiri sengaja membiarkan Zenon mengetahui hal tersebut. Atau dengan kata lain, Nahato sudah merencanakan hal ini dan dengan sengaja menjebak Zenon. Oh ya, secara singkat, rencana Nahato sendiri adalah membuat kelompok perlawanan menjadi pengalih perhatian dan membuat Dagtriad menghadapi kelompok perlawanan tersebut, hingga membuat kesatria sihir dari kerajaan Clover bisa langsung menuju tempat utama untuk menggagalkan kebangkitan pohon klipot. Tapi karena Zenon, Vanica, dan para Shining General tidak diperlihatkan turun tangan untuk menghadapi kelompok perlawanan, maka menurut kami akan ada beberapa kejadian mengejutkan yang membuat rencana Nahato berantakan. Hal menarik ke-11, orang yang memimpin kelompok perlawanan terlihat seperti ayah dari Ralph, sekaligus orang yang sudah mengungsikan Yuno di masa lalu. Tapi uniknya saat dia menyatakan bahwa mereka tidak mengakui Dagtriad dan menyatakan perang kepada Dagtriad, dia hanya menyinggung tentang Dagtriad yang sudah membunuh ayah Yuno dan para warga kerajaan Spade selama 17 tahun. Lalu mengapa dia tidak menyinggung tentang ibu Yuno? Mungkinkah ibu Yuno saat ini masih hidup? Menarik untuk kita nantikan. Ke-12, dengan bantuan Morris, Zenon membangkitkan majin atau iblis raksasa di depan kelompok perlawanan. Dan uniknya, iblis raksasa atau majin ini memiliki beberapa ciri fisik yang sama dengan iblis raksasa yang tercipta dari sihir terlarang milik sang Elder Elf. Karena itulah tidak sedikit fans menganggap kalau iblis raksasa ini sudah dibangkitkan dengan semacam sihir terlarang. Atau bahkan ada kemungkinan juga kalau iblis ini bisa dibangkitkan berkat penelitian atau eksperimen Morris. Mengingat Morris sendiri adalah seorang ilmuwan sihir yang sudah berpengalaman dalam hal pengembangan alat sihir, batu sihir, sihir terlarang, penggabungan grimoire, hingga beberapa eksperimen lain yang menggunakan subjek manusia. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, apakah iblis raksasa atau majin tersebut merupakan majin yang sesungguhnya? Atau majin tersebut hanyalah sebuah tiruan yang tercipta dari beberapa eksperimen?
Nah, bila teman-teman punya opini atau pendapat tentang hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ke-13, Fuego sempat terlihat khawatir dengan anggota kelompok perlawanan setelah dia merasakan getaran dan mana yang sangat besar dari luar kastil. Tapi Nahato sendiri malah menanggapi perkataan Fuego dengan berkata, tenang saja, mereka akan baik-baik saja, sambil tersenyum. Ya, dari hal ini bisa kita simpulkan dua hal. Pertama, Nahato sudah mengetahui kalau Mereo ada di kerajaan Spade. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau Nahato lah yang sudah merencanakan hal ini. Lalu dari senyuman yang dia tunjukkan di adegan ini, dia seolah sangat yakin kalau Mereo dan kelompok perlawanan dapat menghadapi Majin tersebut, atau paling tidak dapat menahan Majin tersebut. Kedua, Fuego terkesan tidak mengetahui kalau Mereo ada di kerajaan Spade. Dan hal ini sekaligus menjelaskan bahwa Mereo tidak datang bersama dengan Fuego dan yang lain. Lalu dengan siapakah Mereo datang ke Spade Kingdom? Mungkinkah dia datang ke Spade Kingdom seorang diri? Atau dia bersama dengan beberapa karakter yang belum dimunculkan di beberapa chapter terakhir? Oh iya, ketidaktahuan Fuego tentang Mereo sekaligus mengisyaratkan kalau Nahato sebenarnya masih menyimpan beberapa rahasia atau rencana yang belum diketahui oleh Dactyad, bahkan oleh para kesatria sihir dari kerajaan Clover. Lalu rahasia atau rencana seperti apa sajakah yang sudah disiapkan oleh Nahato? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.